nek golek alem ojo tanggung-tanggung meng alemane sesama manusia. Karena kalau sesama manusia itu ngalem bro, mesti yang kadang-kadang basa-basi dan juga alemannya kadang-kadang tidak objektif, alemannya juga tidak selalu membawa manfaat. Dunia ini sebenarnya kita itu hidup itu dalam rangka mencari rahmat Allah. Nek basa Jawane nang donya ki golek alem. Nek wong Jawa nek aleman ya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda seperti, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Kamu sekalian tidak bisa masuk surga karena amal kamu, wala yujiruhu minan nar, dan juga tidak kamu akan diselamatkan dari neraka karena amal, wala ana, tidak juga saya Rasulullah, illa birahmatin minallah, kecuali karena rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Jadi kita itu beramal tujuannya golek aleman. Ada orang yang mengatakan bahwa di dunia itu wong ki seneng dialem, Pak. Tapi nek golek alem ojo tanggung-tanggung meng alemane sesama manusia. Karena kalau sesama manusia itu ngalem bro, mesti yang kadang-kadang basa-basi dan juga alemannya kadang-kadang tidak objektif, alemannya juga tidak selalu membawa manfaat. Ada orang itu yang jatuh karena pujian. Buah kata-kata dari Abdullah bin Mas'ud, wakam min maftunin bisanai alaihi. Ada yang terlena karena pujian. Jadi pujian manusia itu tidak selalu berdampak positif bagi kita, bisa melenakan, Pak. Pujian itu yang paling bermanfaat, pujian dari Allah. Makanya kita itu di dunia itu inti orang hidup itu mencari pujian Allah. Itu, Pak. Kalau orang lain nggak memuji, nggak apa-apa, Pak. Ketika panjenengan berbuat baik, kok orang nggak memuji, nggak masalah, Pak. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah mengakui. Kita kan sudah punya semboyan. Nah, anak-anak sekarang namanya tagline, wakafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi, yang menyaksikan kita, yang mengakui kita. Jangan terlena pada pujian dari sama manusia. Nah, dipuji ya alhamdulillah gitu aja. Kalau ketika kita dipuji bahwa kita baik, buktikan dengan perilaku. Kalau kita dicela bahwa kita nggak baik, buktikan juga dengan perilaku. Nggak usah disanggah. Oke, sekarang bagaimana untuk mendapatkan rahmat atau aleman Allah atau cinta dari Allah? Ada beberapa hal, Pak. Yang pertama yaitu taat kepada Allah. Yang kedua, mengikuti kandungan atau membaca Al-Quran. Yang ketiga, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan dari Allah. Taat kepada Allah itu bukan hanya sekali-kali, Pak, tapi berkali-kali. Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang waktunya berjalan untuk Allah dan bersama dengan Allah, maka itulah sebenarnya kehidupan dan sebenarnya nilai umurnya. Dan barang yang berkali-kali kita lakukan biar nggak bosen, bagaimana, Bu? Ibu, bapak, setiap hari ada yang ada yang pecinta kopi di sini. Kalau orang yang suka kopi itu setiap hari ngopi, kok nggak bosen? Lah kenapa, Bu? Senang. Ada namanya passion. Passion itu melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sholat itu harus ada passionnya. Saya pernah khutbah di sini bahwa kita itu dalam beribadah harus bisa sampai pada taraf menikmati. Kalau kita beribadah tidak pada taraf menikmati, maka akan mengalami kebosanan, kelelahan, Pak. Pak Jamari menerangkan tentang ibadah itu ada teori 3 sa. 3 apa, Pak? 3 sa. 1,
Yang namanya ibadah itu pada awalnya pasti dipaksa. Bapak Ibu sekalian, jenengan sekarang sholat subuh saya yakin nggak ada yang maksa. Tapi waktu masih muda dipaksakan Pak sama orang tua. Dan kita sekarang merasa bersyukur bahwa orang tua kita memaksa Pak. Kita kalau sudah tua, punya kesadaran baru, harus berani memaksa diri. Bedane cah cilik karo wong tua, nek cah cilik iki dipeksa wong liya, nek wong tua dipeksa awake dhewe. Kalau subuh orang tua kita udah maksa, salat orang tua kita udah maksa, ngaji orang tua kita maksa, karena kita masih kecil. Sekolah orang tua kita maksa. Berbuat yang lain dipaksa wudhu dan sebagainya, membaca bismillah, makan pakai tangan kanan. Kemudian itu orang tua kita berjasa karena sanya sudah dibantu oleh orang tua kita. Tapi ketika kita sudah tua, kita punya kesadaran baru tentang suatu ibadah, kita harus berani memaksa diri kita. Belum pernah korban, sekarang udah punya uang, yang korban mungkin pertama kali berat dan belum tahu rasanya kenikmatannya orang korban. Yang kedua, setelah kita memaksa kemudian terbiasa. Nek terbiasa itu akan menjadi lebih ringan Pak. Orang yang sudah terbiasa melakukan sesuatu walaupun berat akan terasa lebih ringan. Jadi amalan itu kalau terbiasa akan terasa lebih mudah. Itu Pak, dulu saya kalau diundang BPK itu ngeri Pak. Dulu undang KPK tetap ngeri ya sampai sekarang. Diundang MK belum pernah saya. Orang Jawa itu kan mengatakan witing tresno. Nah, keutamaannya kita punya kebiasaan baik loh Pak. Idza maridul abdu aw safara kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman shahihan. Rasulullah ngendika, apabila seseorang sedang keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka saat sakit itu hitungan amalnya seperti kebiasaannya. Ketika dia sedang musafir, hitungan amalnya ketika sedang di pemukimannya, di kampungnya. Jadi kalau kita sedang sakit, itu hitungan amalnya seperti kebiasaannya saat sehat. Makanya saya menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas. Sudah ada atau belum di sini yang umurnya 50 tahun ke atas? Belum. Ini 50 tahun di bawah semua. Berarti saya panggilnya adik-adik ya. Jadi kalau kita sudah 50 tahun ke atas kok masih diberi kesehatan, kita harus segera punya tabungan yang mahal, itu apa? Kebiasaan baik. Artinya apa? Harus punya amalan sunnah ajek harian. Nek wajib nanti bahas jelas harus melaksanakan. Yang ketiga yaitu merasa kenikmatannya akan terasa. Ibadah itu yang bisa merasakan kenikmatannya adalah yang biasa melakukannya. Kalau orang bertanya, piye to nikmate ibadah sholat tahajud itu, tanya yang sudah mengamalkan bertahun-tahun. Nah, sekali dua kali ora penak, ngantuk, belum ukuran Pak. Kalau sekali dua kali itu belum bisa jadi ukuran nikmat atau enggak. Pasti setelah kita terbiasa, itu akan baru merasakan kenikmatannya. Beda dengan maksiat. Maksiat itu nikmat di awalnya, tapi ketika ke belakang menjadi sebuah penyesalan. Karena apa? Maksiat itu di awal-awal sedang berhasrat, dan awal itu setan menghiasi. Kan Bang Roma mengatakan dihiasinya dosa dengan bunga dunia. Terus gimana lanjutnya Bu? Makanya mari kita taat kepada Allah dalam rangka kita mencari pujian Allah. Kalau orang memuji alhamdulillah, enggak juga enggak kita usah persoalkan.